Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program Belajar Mentasrif dengan panduan dari kitab Amsilatut Tasrif. Sebuah kitab yang cukup populer untuk belajar dan mempraktekkan tasrif, baik tasrif istilahi maupun tasrif lugawi. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya ataupun kitab judul yang lainnya, teman-teman bisa menghubungi nomor WA melalui link yang kami sediakan di deskripsi video di bawah. Baik, mari kita mulai saja pembahasannya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dan mempraktekkan tasrif istilahi dari fi'il sulasi mujarrad wazan fa'ila yaf'alu dengan binanya bina ajwaf ya'i. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya dengan bentukan binanya saja yang berbeda, yaitu dengan bina nakis ya'i. Di mana seperti yang sudah kita pelajari, bina nakis ya'i merupakan suatu susunan kata kerja ataupun fi'il yang pada lam fi'ilnya merupakan huruf illat, yaitu berupa huruf ya. Dinamakan bina nakis yang secara bahasa artinya kurang, karena kurangnya bina nakis pada keadaan huruf akhirnya yang merupakan huruf illat. Sehingga dalam pembentukan sigotnya nanti akan ada proses i'lal, di mana huruf ilat tersebut dirubah seperti disesuaikan dengan harokat pada huruf yang sebelumnya, atau huruf ilat tersebut dihilangkan. Contohnya seperti berkurang harokatnya ketika dalam keadaan rofa pada sigot fi'il mudhore. Seperti pada lafaz yardo dan yakhsha. Atau bisa juga berkurang huruf akhirnya ketika dalam kondisi jazm pada sigot fi'il nahi. Seperti pada lafaz la tardo dan la takhsha. Dan pada pembahasan bina nakis ya'i kali ini, kita akan membahasnya dengan dua contoh lafaz sekaligus, sebagaimana yang dilampirkan oleh penulis dalam kitab Amsilatut Tasrif ini. Kita mulai dari pembentukan sigot fi'il madinya. Pembentukan sigot fi'il madinya berbeda dengan bina nakis ya'i pada wazan-wazan yang sebelumnya. Baik itu harokat pada posisi ain fi'ilnya yang berupa harokat kasroh, bukanlah harokat fathah. Kemudian huruf illat ya yang berada di posisi lam fi'il yang biasanya digantikan dengan huruf alif maksuroh. Pada wazan kali ini huruf ya tersebut tetap alias tidak dirubah menjadi alif maksuroh. Selain itu, huruf ya tersebut juga tetaplah menerima harokat fathah, sehingga dalam pembacaan lafaznya seperti pengucapan pada bina sohih. Contohnya seperti pada lafaz rodia yang bermakna dia laki-laki telah ridho. Dan contoh lafaz yang kedua khosyia yang bermakna dia laki-laki telah takut. Kemudian pengecualian pada kedua lafaz fi'il madi ini, di mana huruf illat ya tetap menerima harokat, yaitu harokat fathah, dikarenakan lafaz fi'il madi senantiasa dihukumi mabni alias tetap dengan tanda harokat fathah di akhirannya. Dan jika huruf akhirannya yang berupa huruf illat ya disukunkan, maka akan berlaku hukumnya seperti mad, yaitu sebagai tanda bacaan panjang. Sebab harokat pada posisi ain fi'ilnya yang berharokat kasroh. Kita lanjutkan pembentukan pada sigot fi'il mudhorenya.
Yaitu pertama dengan cara mengambil bentukan lafaz asal fi'il madinya, yaitu lafaz rodiya dan khosyiya. Lalu seperti biasa kita masukkan huruf ya mudhora'ah berfathah di awal lafaz. Selanjutnya pada fa fi'il kita sukunkan, kemudian diikuti dengan ain fi'ilnya yang awal mulanya berharokat kasroh, namun karena mengikuti pola wazan fi'il mudhorenya, maka harokat kasrohnya tersebut berubah menjadi harokat fathah. Terakhir, huruf pada posisi lam fi'ilnya yang dikarenakan berupa huruf ilat ya yang tidak dapat menerima harokat, maka huruf ilat tersebut haruslah menyesuaikan dengan harokat huruf yang sebelumnya yang berharokat fathah di posisi ain fi'il. Sehingga huruf ilat ya tersebut kita ganti dengan huruf alif, atau lebih tepatnya yaitu huruf alif maksuroh. Dan alasan kenapa huruf alif tentu kita sudah pahami karena huruf alif merupakan pasangan dari harokat fathah. Sehingga kita sekarang membacanya menjadi yardo, yang artinya dia laki-laki sedang ridho. Dan lafaz yang kedua yaitu yakhsha, yang bermakna dia laki-laki sedang takut. Sigot yang berikutnya adalah masdar. Bentukan masdar yang terdapat pada kitab Amsilah Tasrifiyah tidak menggunakan wazan yang biasanya, yaitu wazan fa'lan. Namun pada kitab tersebut menggunakan masdar simai, yaitu masdar yang disesuaikan dengan yang kita dengar langsung dari orang Arab. Dari kitab Amsilah kita bisa melihat dari lafaz fi'il madinya yaitu rodiya, maka isi masdarnya menjadi ridhon yang bermakna keridoan. Dan contoh masdar yang kedua yaitu lafaz khosyiya, isi masdarnya menjadi khosyatan yang bermakna ketakutan. Pembentukan sigot berikutnya adalah isim fa'il. Cara pembentukannya dengan pola bentukan biasanya yaitu wazan fa'ilun. Seperti menambahkan huruf alif yang ada setelah huruf fa fi'ilnya yang berharokat fathah. Namun setelahnya terjadi proses i'lal hazaf di mana huruf di posisi ain fi'ilnya langsung dikasrotain dan membuang huruf pada posisi lam fi'ilnya yang berupa huruf ilat. Dikarenakan huruf ilatnya tersebut tidaklah bisa menerima harokat. Sehingga jika sekarang kita membacanya menjadi rodin, yang artinya orang yang ridho. Dan contoh lafaznya yang kedua yaitu khoshin, yang bermakna orang yang takut. Sigot berikutnya adalah isim maf'ul. Untuk pembentukannya ada perubahan dari wazannya yang biasa digunakan, yaitu maf'ulun. Seperti mengubah harokat pada ain fi'ilnya yang asal harokatnya di domah, namun pada bina nakisyai ini harokatnya tersebut dirubah menjadi kasroh. Dan huruf wawu tambahan yang biasanya ditempatkan setelah ain fi'il dirubah menjadi huruf ya. Hal ini dikarenakan mengikuti harokat kasroh pada huruf ain fi'il yang merupakan pasangan dari huruf ya. Sehingga terdapat huruf ya yang double yang bersambung dengan huruf lam fi'ilnya. Dan kedua huruf tersebut diidghamkan dengan harokat tasdid dengan huruf akhir yang didommatain. Sehingga kita sekarang membacanya menjadi maradiyun, yang artinya yang diridhokan. Dan contoh lafaznya yang kedua yaitu makhsyiyun, yang bermakna yang ditakutkan.
Pembentukan sigot selanjutnya yaitu fi'il amar. Pembentukannya berasal dari lafaz fi'il mudhari'nya dengan mengganti huruf ya mudhari'ah dengan hamzah wasol berkasroh dan membuang huruf akhirnya yang di lam fi'il yang berupa huruf ilat ya dalam bentuk alif maksuroh. Dan alasan dibuang huruf ilat tersebut yang berada pada posisi lam fi'il dikarenakan sebagai alamat ataupun tanda i'rab jazm pada fi'il amar. Sehingga sekarang dibacanya menjadi irdo yang maknanya ridolah. Dan lafaznya yang kedua yaitu ikhsya yang bermakna takutlah. Sigot selanjutnya yaitu fi'il nahi. Pembentukannya tentu saja kita awali dengan huruf la nahiyah di awal lafaz, lalu mengambil bentukan kata asal dari fi'il mudhari'nya dan menggantikan huruf ya mudhari'ahnya dengan huruf ta mudhari'ah. Lalu proses selanjutnya sama dengan pembentukan fi'il amr, di mana huruf akhir ilatnya kita buang, yang jika dibaca menjadi la tarodo, yang artinya janganlah engkau ridho. Dan contoh lafaznya yang kedua, la takhsha, yang bermakna janganlah engkau takut. Sigot yang terakhir yaitu isim zaman dan isim makan, atau bisa juga sebagai masdar mim. Pembentukannya sedikit berbeda dengan wazan yang digunakan yaitu maf'alun. Pembentukannya lebih mudah mengambil dari sigot fi'il mudhari'nya, lalu mengganti huruf ya mudhari'ah di awal lafaz dengan huruf mim tanpa merubah harokat fathahnya. Kemudian huruf pada posisi ain fi'il kita rubah harokatnya, yang asalnya harokat fathah menjadi fathatain, sehingga sekarang jika dibacanya menjadi maradon, yang artinya tempat atau waktu untuk ridho. Dan contoh lafaznya yang kedua yaitu makhsyan, yang bermakna tempat atau waktu untuk takut. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, jika di wazan fa'ila yaf'alu ini tidak ada pembentukan sigot isim alatnya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung kepada praktek tasrif istilahinya. Setelah penjelasan mengenai berbagai bentukan sigot pada bina nakisyai tadi, kita dapat langsung mempraktekkan tasrif istilahinya dengan beberapa kata dari fi'il sulasi mujarrad wazan fa'ila yaf'alu, yaitu dengan mauzun lafaz nasiya yansa, yang artinya lupa. Dan seperti yang kita lihat di layar, terdapat tabel praktek tasrif istilahinya, dimulai dari sigot fi'il madi hingga sigot isim zaman dan makan. Baik, mari kita mulai saja praktekkan. Nasiya, yansa, nasyan, nasin, mansiyun, insa, latansa, mansan, mansan. Kita ulangi sekali lagi. Nasiya, yansa, nasyan, nasin, mansiyun, insa, latansa, mansan, mansan. Lafaz nasiya bermakna dia laki-laki telah lupa. Yansa bermakna dia laki-laki sedang lupa. Nasyan kelupaan. Nasin orang yang lupa. Mansiyun yang dilupakan. Insa lupalah. La tansa janganlah kamu lupa. Mansan tempat ataupun waktu lupa. Kita coba praktekkan kembali dengan mauzun yang lainnya, yaitu lafaznya bakia ya beko yang maknanya kekal. Kita praktekkan. Bakia ya beko bakoan bakin mabekiyun ibeko la tabeko mabekon mabekon.
Kita ulangi. Baqiya yabqa baqaan baqin mabqiyun ibqa la tabqa mabqon mabqon. Lafaz baqiya bermakna dia laki-laki kekal. Yabqa bermakna dia laki-laki sedang kekal. Baqaan kekekalan. Baqin yang kekal. Mabqiyun yang dikekalkan. Ibqa kekalah. La tabqa janganlah kamu kekal. Mabqon tempat ataupun waktu kekal. Kita praktekkan sekali lagi yang terakhir dengan menggunakan mauzun yang lainnya, yaitu lafaznya laqiya yalqa yang bermakna bertemu. Kita praktekkan. Laqiya yalqa liqa'an laqin malqiyun ilqa la talqa malqon malqon. Kita ulangi. Laqiya yalqa liqa'an laqin malqiyun ilqa la talqa malqon malqon. Lafaz laqiya bermakna dia laki-laki telah bertemu. Yalqa bermakna dia laki-laki sedang bertemu. Liqa'an pertemuan. Lakin orang yang bertemu. Malqiyun orang yang ditemukan. Ilqa bertemulah. La talqa janganlah kamu bertemu. Malqon bermakna tempat ataupun waktu bertemu. Setelah tadi kita telah mempraktekkan beberapa tasrif istilahi dari wazan fa'ila yaf'alu dengan binanya bina nakis ya'i, maka masih banyak lagi mauzun yang dapat dipakai untuk latihan teman-teman di rumah sebagai proses dalam melancarkan dan membiasakan praktek tasrif istilahi ini. Kata-kata itu diantaranya yang pertama, goniya yaghna ginan yang bermakna kaya. Lafaz yang kedua, khofiya yakhfa khofaan yang bermakna tersembunyi ataupun samar. Kata yang ketiga, syaqiya yashqa syaqoan yang bermakna bisa sengsara ataupun celaka. Kata yang keempat, togiya yapgo togian yang artinya bisa meluap ataupun melampaui. Contoh kata yang terakhir yang kelima, gosya yagsha gosyan. Maknanya bisa mendatangi ataupun meliputi. Bismillah, dengan melazimkan latihan tasrif istilahi ini, teman-teman akan mendapatkan banyak faedah. Di antaranya, mengetahui makna suatu kata dengan tepat yang sesuai sigotnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian video ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.